Bab 2. Seseorang yang menggunakan setelan serba hitam tersenyum kecut ketika melihat sang pujaan hatinya membuang bunga pemberiannya ke tempat sampah. Dia selalu memantau apa yang dilakukan pujaan hatinya setiap hari. Ia mempunyai kamera yang sangat canggih yang bisa menangkap gambar Andrea dengan jelas dan lebih dekat. Bahkan ia mempunyai teropong yang bisa menebus kaca gelap apartemen milik Andrea. Dan hal ekstrim yang ia lakukan adalah menyadap seisi apartemen Andrea. Katakanlah, dia adalah pria penguntit yang sangat mengagumi Andrea. Pertahankan itu sayang, karena kau bebas, tapi ketika kau menjadi istriku, nantinya kau harus menerima apapun yang aku berikan kepadamu, walaupun itu sebuah luka. Mood Andrea hancur karena kiriman bunga itu. Andrea mengambil tasnya dan mengambil kunci mobilnya. Ia harus segera pulang sekarang dan segera tidur karena itulah caranya untuk menghilangkan pikiran-pikiran tidak penting dari otaknya. Andrea membuat mie rebus dengan telur setengah matang. Setelah tidur tadi, tiba-tiba perutnya terasa sangat lapar. Mie adalah makanan favorit Andrea. Jadi lupakan masakan koki terkenal, karena mie instan adalah nomor 1 baginya. Setelah mie-nya habis, kepala Andrea dipenuhi dengan pikiran. Bagaimana kalau penguntitnya tetap mengikutinya bahkan setelah ia menikah dengan Samuel nantinya? Samuel memang sudah tahu tentang penguntitnya selama ini, bahkan sudah melapor ke polisi. Tapi polisi belum juga menemukan penguntit yang sering mengganggunya. Di pikiran Andrea sekarang adalah, bagaimana kalau penguntit itu datang ke pernikahannya dan menghancurkan semuanya? Andrea menggelengkan kepalanya. Tentu saja mereka sudah mempekerjakan pengawal dan tidak mengizinkan tamu tidak diundang. Andrea tersenyum lega lalu mencuci mangkuk bekas ia makan mie tadi. Sekarang pikirannya sedikit terangkat. Sekarang yang Andrea butuhkan adalah mandi. Karena setelah tidur tadi, ia banyak berkeringat. Dan itu badannya sangat lengket sekali. Andrea sedang mengeringkan rambutnya, dan bel terus berbunyi. Andrea sangat malas bergerak untuk membuka pintu apartemennya. Andrea lebih memilih untuk tetap mengeringkan rambutnya dan mengabaikan bel yang terus berbunyi. Klik. Andrea menoleh ke arah pintu kamarnya yang tertutup, lalu kembali mengeringkan rambutnya. Siapapun yang masuk ke dalam rumahnya pasti orang yang sangat dekat dengan Andrea. Astaga, kau di rumah ternyata. Aku pikir tidak. Kenapa tidak membukakan pintu untuk aku? Ujar Cindy mengomel sambil meletakkan cemilan pesanan Andrea. Tadi Cindy sedang bersiap akan makan malam bersama pacarnya. Tapi karena Andrea mengirimnya pesan padanya, ingin cemilan, jadilah Cindy di sini membawakan keinginan Andrea. Kau tahu sandinya, Sin? Untuk apa aku membukakan lagi? Dan kau lihat aku sedang mengeringkan rambut, jawab Andrea menyengir kuda. Bisa tolong aku, Sin? Tolong keringkan bagian belakang, ujar Andrea, membuat Cindy mengangguk dan langsung membantu Andrea untuk mengeringkan rambutnya. Omong-omong, kau tidak ada acara malam ini? Tanya Andrea membuat Cindy menggelengkan kepalanya. Ada, dan kau menghancurkannya, jawab Cindy meletakkan pengering rambut di atas meja rias. OMG, maafkan aku, Sin, aku benar-benar tidak tahu, kata Andrea menutup mulutnya setengah berpura-pura minta maaf. Karena Cindy juga begitu, ketika ia sedang ada rencana dengan Samuel, kerap kali Cindy mengganggunya, dan mereka selalu bergantian, saling mengganggu. Cindy menatap Andrea kesal, tapi tidak dengan Andrea. Andrea merasa sangat senang karena bisa membalas Cindy. Malam harinya, mereka habiskan menonton film horor, karena Andrea dan Cindy sama-sama menyukai film bergenre horor. Kring, kring. Andrea membolak-balik badannya lalu mengambil bantal dan menutup telinganya. Karena suara alarm yang Cindy setel berbunyi begitu nyaring dan itu sangat mengganggu tidur Andrea. Cindy sangat malas membuka matanya dan mematikan alarmnya. Dengan mata yang baru setengah terbuka, Cindy langsung membelakkan matanya ketika jam menunjukkan pukul 8 pagi. Aku terlambat, teriak Cindy membuat Andrea semakin mengeratkan pegangan bantal ke telinganya. Siapa yang mencetel alarmku pada pukul 8 pagi? Teriak Cindy membuat Andrea berdeham pelan. Kau, astaga deh, percuma saja berbicara padamu, ujar Cindy menyerah. Andrea memang sengaja menyetel alarm Cindy karena pukul 5 pagi itu sangat pagi bagi Andrea. Walaupun Cindy akan marah padanya karena terlambat, tapi Cindy tidak akan
tidak akan kena marah atasannya, karena atasannya adalah kakak Cindy itu sendiri. Cindy saja yang lebay sekali. Lagian Cindy masuk pukul 9 pagi, karena memang itu bekerja pada jam segitu. Dasar Cindy saja yang lebay dan suka panikan. Andrea hanya membantu saja, tidak lebih selain tidurnya nyenyak. Cindy juga bisa berangkat kerja dengan santai. Cindy dengan tergesa-gesa langsung ke kamar mandi, menggosok giginya dan mencuci wajah saja. Mandi? Tentu saja tidak ada waktu untuk mandi, karena ia sangat-sangat terlambat sekarang. Cindy mencari pakaiannya yang sengaja ia tinggalkan di apartemen Andrea. Setelah berpakaian rapi, Cindy menghampiri Andrea yang masih berusaha melanjutkan tidurnya dan mengabaikan Cindy yang berisik karena terlambat. "Mana kunci motormu?" tanya Cindy membuat Andrea dengan malas menunjuk meja riasnya. Tanpa membuka mata dan mengeluarkan suara karena nanti ngantuknya bisa hilang. Cindy langsung mengambil kunci motor milik Andrea dan langsung ke bawah tanpa membereskan kekacauan yang telah ia buat. Pukul 10 pagi Andrea baru bangun dari tidurnya. Inilah yang Andrea suka, memiliki usaha sendiri, karena ia bisa santai berangkat bekerja, tidak seperti Cindy yang tergesa-gesa. Selain itu, Andrea juga bisa tidak berangkat ke butik dan mengerjakan gambarnya di rumahnya saja. Pergi ke butik hanyalah formalitas saja. Andrea membelakkan matanya karena kamarnya sudah seperti kapal pecah. Dan tersangka utamanya sudah jelas, dan tidak lain adalah Cindy. Wanita tua itu selalu membuat apartemennya berantakan. Dengan amat malas, Andrea membereskan semua kekacauan yang terjadi, mulai dari bekas snack dan minuman mereka menonton horor malam tadi, sampai pakaian yang berserak karena Cindy mencari setelan kerja yang akan wanita itu gunakan. Andrea masuk ke dalam kamar mandi. Setelah membersihkan kamarnya, ia harus mandi dan Andrea harus melihat lokasi pernikahannya nanti. Lalu setelah itu Andrea akan pergi ke butik lagi. Andrea sampai di hotel di mana nanti pernikahannya dan Samuel akan dilangsungkan. Andrea sangat senang karena pernikahannya sudah menghitung hari. Kurang lebih 2 minggu lagi Andrea dan Samuel akan resmi menjadi sepasang suami istri. Dan dari sepasang kekasih menjadi sepasang suami istri dan itu sangat imut bagi Andrea. Setelah mengecek persiapan pernikahannya, Andrea langsung ke butik. Ia harus menyelesaikan gambar gaun pengantinnya nanti. Andrea sedang bermain dengan pensil dan juga notebooknya. Andrea mengabaikan sekelilingnya. Ia dan sketsanya mempunyai dunia mereka sendiri, sehingga mengabaikan hal sekitarnya. Andrea begitu serius, seakan dunia ini hanya miliknya yang sedang menggambar sketsa. Andrea tersenyum puas karena rancangannya sangat memuaskan. Gaun yang ia gambar sangat elegan dan indah. "Kerja bagus, Dea, kau sangat jenius," ujar Andrea memuji dirinya sendiri sambil mengelus kepalanya, seakan-akan Andrea sedang menguji dirinya sendiri. Jangan lupa like and comment. Terima kasih sebelumnya. To be continue.